Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa kelas A Magister Pendidikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini itu sesuai dengan jadwal, kalau saya tidak salah dan pasti benar, kegiatan hari ini itu adalah perkuliahan pertemuan ke-15. Minggu lalu itu sudah disampaikan keseluruhan materi sampai dengan kelompok terakhir, dan minggu depan itu jadwalnya jadwal UAS. Nah, karena jadwal UAS, itu saya meminta untuk Anda melakukan penulisan artikel yang terpublikasi eh, dengan Sinta. Jadi saya ingin mengingatkan dulu nih kepada PJ Bu Akmalia. Pertama, tolong untuk melakukan rekap hadap absensi, dibuat di Excel ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua itu adalah rekap dari nilai pretest dan posttest. Jadi itu ada rekapnya dari setiap pertemuan. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan semua file Word, kemudian PPT, semua kelompok, plus dengan berita acara perkuliahan. Itu untuk semua kelompok. Nanti dikumpulkan di PJ ya. Nah, kemudian yang keempat adalah eh, file artikel UTS. File artikel UTS. Kemudian yang kelima itu adalah file artikel untuk UAS. Itu tolong dibuat dalam bentuk di drive ya, di drive. Kalau untuk kelompok dibuat per kelompok, kelompok 1, 2, 3 sampai dengan terakhir. Kalau untuk UTS per nama berarti artikel. Tolong namanya nama lalu judul, nama judul atau ya, jangan yang lain ya. Dan namanya nama lengkap, jangan nama singkatan. Biar langsung dapat terdeteksi. Ini saya tunggu minggu depan ya, terakhir. Ini ditunggu hari apa? Sabtu tanggal 29 bulan Juni. Ini tolong disiapkan. Ya, Bu Akmal ya. Dengar suara saya? Jelas? Pak, ya Bapak kedengeran. Ya, jelas ya. Jadi saya ulangi. Pertama ada rekap absensi ya. Kemudian yang kedua rekap pretest dan posttest termasuk kehadiran mahasiswa yang hadir. Lalu ada file Word, PPT dan berita acara perkuliahan tiap kelompok. Kemudian yang kelima ada file artikel UTS. Kemudian ada file artikel UAS. Gitu. Ya. Eh, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan terkait tugas-tugas artikel itu sebetulnya tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Saya akan coba untuk mendeteksi dulu nih satu persatu teman-teman yang berdasarkan hasil telaah saya mau cek dulu satu-satu nih sesuai dengan abjad saja dah, sesuai di absen ya. Oke, Pak Abdul Hafid. Ada Pak Abdul Hafid? Ya, Pak. Pak Abdul Hafid, untuk soal UTS, saya kan pernah menyarankan bahwa untuk UTS eh, itu bisa dipublikasi tidak disinta. Tapi nanti saya akan arahkan kemana. Kalau nggak saya kalau tidak salah, saya sudah pernah menyampaikan ke jurnal-jurnal, ke jurnal epistemik ya. Sudah pernah belum?
Oh, kalau jurnal epistemik belum, Pak. Belum nih. Oke. Berarti nanti saya akan arahkan Anda penulisannya ke jurnal epistemik ya. Nanti saya akan kasih linknya. Nah, nanti bagaimana caranya itu ada tekniknya. Nanti saya kasih tahu ya. Cuma saya mau tahu dulu nih, Pak Abdul Hafid. Saya mau fokus dulu untuk UAS. Pak Abdul Hafid ini mau masukin UASnya itu kemana, Pak? Artikelnya. Kemarin kalau misalnya mengacu sama yang UTS Hmm? Gimana? ke jurnal JPIM, Pak. Oke, saya bisa minta di share screen apa itu? Jurnal apa? JPIM ini loanya udah muncul, Pak. Mana coba? Atau Pak Abdul Hafid boleh kirimkan linknya di grup contohnya biar orang lain juga tahu. Bisa, Pak. Hmm. Saya mau sedikit praktek buat teman-teman. Eh, Kenapa saya tanya linknya? Supaya nanti saya bisa memberikan apa ya, seperti petunjuk kira-kira harus seperti apa kalau nulis seperti itu. Belum dikirim ya, Pak? Ini baru keluar loanya, Pak. Kenapa? Baru keluar loanya. Wah, wah sudah loak, sudah keluar, sudah bagus, Pak. Kapan nih terbitnya, Pak Abdul Hafid? Eh, Bentar, dibuka dulu. Kalau loanya sudah keluar, ya berarti alhamdulillah. Tapi nanti, Itu udah di-share di grup, Pak. nah ini nih. Oke. Wah, ini nama saya bukan pakai I, Pak, pakai Y ini. Safwandi ini. Oh. Oke. Di implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan ISP tahun 2020 di MA Al-Furqon Cicalengka, Bandung. Oke. Ini untuk UAS ya? Untuk UTS kemarin tuh, Pak. Oh, UTS ya. Oke. Kalau untuk UAS kemana, Pak? Ya belum ada rencana, mungkin sama ke JPIM. Oh, gitu. Ini eh Sinta berapa ini, Pak? Belum Sinta. Belum eh Sinta 6 gitu kalau nggak salah. Oh, Atau Sinta Sinta 5. nggak Habis ya, masalah. Pak. Nah, saya mau tanya ke Pak Abdul Hafid. Untuk rencana judul UASnya apa, Pak? Kalau misalnya kan kemarin disuruhnya itu yang temanya ini Tentang manajemen strategiknya kan? ya ke Ya. manajemen strategiknya. Oke. Jadi nanti sebenarnya gini, Pak. Bapak bisa nggak saya minta memperlihatkan artikel gambaran dulu deh sebelum, atau saya boleh dikirim nggak artikel ini, Pak? Artikelnya boleh. Kirim di grup. Nanti saya coba bantu untuk bagaimana cara melakukan revisi, bagaimana cara melakukan perbaikan dari artikel yang Bapak punya. Nanti saya kasih tahu. Ini buat teman-teman yang apa? Ini Pak Abdul Hafid UTS-nya sudah selesai nih, Pak. UTS-nya sudah selesai. Jadi UTS-nya selesai karena sudah punya LOA. Jadi dipastikan juga ini teman-teman yang iya tuh saya jadi kelupaan berarti. Berarti nomor 6 ini Bu Akmalia itu LOA untuk UTS, kemudian yang ketujuhnya LOA untuk UAS. Kumpulkannya, Pak. Jadi dibuat dalam folder ya, dibuat dalam folder. Nanti saya rekap deh ini untuk Bu Akmalia apa saja yang harus disiapkan ya. Sudah dikirim, Pak? Sudah, Pak. Oke, coba saya lihat dulu. Di di samping Pak ini, di samping Pak Abdul Hafid, kelas A ini ada nggak yang sudah keluar LOA-nya untuk Sudah UTS? ada Kang Inde kemarin tuh. Ya, Pak. Siapa? Nanti Yang aku, ya.
Yang Akmal alhamdulillah udah publish loh, Pak. Kenapa Tanggal nggak? 20, kemarin 20 Juni. Kenapa tuh nggak ngasih tahu? Model kamu mah. Baru ya, baru dapat infonya kemarin, baru Oh publish. gitu. Syukurlah. Di Sinta berapa? Sinta 5, Pak. Nah, good. Bagus lah. Selain Bu Akmalia, siapa lagi? Kalau nggak salah kemarin ada Bu Dedeh yang udah publish juga, Pak. Bu Iya, Dede. Pak, Bu sudah. Dedeh. Bu Sinta Dede 5, Pak. tanggal Sinta 5. 5. Sinta 5, Pak, di leadership. Itu Publishnya itu baru hari ini. itu untuk UTS apa UAS, Bu? Untuk UTS, kalau UAS rencananya mau di epistemik aja, Pak. Boleh itu, Pak? Kalau epistemik mah belum bersinta, Bu. Oh, Cari aja yang bersinta dulu lah. Bersinta oh dulu. iya, iya, Pak. Kalau epistemik mah itu jurnal yang saya kelola, itu biasanya apa? Kalau punya artikel-artikel yang bisa dipublish di luar yang tidak bersinta, bisa. Tapi kalau saya kan mintanya yang bersinta. Biar nanti PD-nya beda, Bu. Itu aja. Ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu lagi. Selain Bu Dede, Bu Akmalia, Pak Abdul Hafid. Abdul Hafid tinggal UTS UAS-nya. Yang lainnya gimana nih? Bapak, Ya. saya udah publish. Cuman Pak, kan dulu teh Bapak sempat nge-share yang saran-saran di jurnal-jurnal apanya ya Pak? Tuh. Nah, itu teh saya teh kan ngeliat yang free gitu Pak, yang free ya kan. Nah, cuman itu kan non Sinta ya Pak. Nah, saya teh emang sempat ini iseng dulu nyobain. Nah, ternyata malah pas saya cek ulang tuh ternyata emang udah publish, tapi itu non Sinta Pak, udah tanggung UTS. Oh, ya kalau UTS mah saya masih ini deh, masih ya walaupun sebetulnya harusnya yang jadi gini, kalau kita nulisnya sesuai dengan yang saya berikan saran kemarin, itu dipastikan publish itu. Sebenarnya sederhana aja sebenarnya. Karena tahapan dari penulisannya sudah sesuai dengan skupnya, apalagi dilihat dari judulnya. Ini saya kasih tahu ya, judul itu adalah bagian pertama yang akan dilihat oleh orang, apalagi oleh editor. Kalau judulnya nggak menarik, wah, tahu itu. Tapi kalau judulnya kayak judulnya barusan Pak siapa? Pak Hafid ya, nih Pak Abdul Hafid. Saya share screen lain lagi nih. Untuk LOA ini nih, implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan ini, kalau saya boleh sampaikan, ini sudah mengandung 3 hal yang dibutuhkan untuk sebuah judul. Pertama adalah tujuannya apa, sudah ketemu. Kedua, metodenya apa. Yang ketiga, objeknya siapa. Ini ada di sini semua. Ini kalau misalkan saya, karena saya sebagai pengelola jurnal, oh judul ini luar biasa. Baru dari judul loh, belum isi ya, belum isi ya. Kan kita lihat dulu setelah judul, baru isi. Isinya dari mana dulu? Dari abstrak. Abstrak. Nah, saya sudah pernah menyampaikan kepada Anda semua terkait ini. Coba kita lihat lah punyanya Pak ini, Pak siapa? Kalau di sini mah benar Pak, Sapuandinya makanya ini, Pak Hafid. Kenapa ya beda? Nah, nih saya kasih tahu pertama ya, Bapak Ibu. Ini kalau saya mau melakukan revisi terhadap artikel ini, ceritanya saya reviewer. Ini lihat, abstrak ini ada berapa kata sih? Oke, lihat, ada 229. Masih cukup Pak, maksimal di 250. Terkecuali kalau si jurnalnya minta penulisannya 200 kata, berarti ini terlalu lebih, gitu ya. Nah, kemudian Anda harus tahu isi abstrak itu harus ada apa aja. Nah, saya menyampaikan ini karena ini penting untuk Bapak Ibu tahu ya, Anda tahu. Saya punya prom untuk dibuat di dalam naskah. Naskah nih abstrak nih. Saya kopikan ini ya. Kemudian karena saya punya promnya, jadi saya tinggal masukin aja ke sini. Nih, saya masukin. Kemudian abstrak yang tadi punyanya Pak
Abdul Hafid saya copy. Saya masukkan ke sini. Isi 250 kata deh. Nanti promnya seperti apa, nanti kalau Anda mau saya bisa bantu. Nih. Ini diperbaiki Pak, semua. Konteksnya itu abstrak, harus ada latar belakang, tujuan, metode penelitian digunakan, desain, temuan, dan implikasi. Ini promnya, Anda berperan sebagai peneliti kelas dunia yang berspesialisasi dalam penulisan akademis. Dengan konteks kriteria berikut, ya, buatlah abstrak. Oh ini salah nih, keliru. Abstrak. Oh, saya ini dulu lah, saya ganti dulu. Ini apa? Judulnya keliru. Ini harusnya judulnya yang ini. Nah. Nah, coba kita lihat perbaikannya, Pak. Ini akan menjadi baru, Pak. Dan akan lebih bagus sebenarnya. Nggak percaya, kita lihat. Tuh. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi. Kenapa ada tujuan? Karena memang diminta, di sini ada tujuan. Setelah latar belakang tujuan. Kemudian metodenya ada nggak di sini? Coba lihat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan. Desain penelitian melibatkan analisis mendalam. Tuh, dibuatkan desain penelitiannya. Penelitiannya menyoroti pentingnya komitmen. Terus ada lagi nih. Kesimpulannya, implementasi pencapaian visi misi sangat dipengaruhi oleh proses akreditasi. Sinergi antara visi misi tuh, Pak. Karena di sini ada implikasinya. Sekarang lihat yang punyanya Pak Abdul Hafid, ada itu enggak? Ini juga sama tuh. Perbaiki. Gitu. Nah, cara menyusun pendahuluan juga sama, Pak. Itu ada poin, ada prompt yang bisa kita memperbaiki. Jadi kalau misalkan ini bisa diperbaiki, Pak. Tapi tentu harus dengan melakukan telaah terhadap referensi-referensinya. Tuh. Ini semuanya totalnya hanya 3.866 kata. Ini tergantung nih si publishernya dia minta berapa kata. Nah ini kalau untuk metode terlalu sedikit Pak ini Pak. Ini saya coba revisi ya metodenya ya. Nih, saya kopikan metodenya. Kemudian saya simpan di sini. Sini dulu nih. Kemudian promnya lihat ke sini. Gunakan yang metode. Ah ini. Jadi bahasanya begini nih. Introductions. Kemudian di sini metode. Metode. Yang berjudul, nah judulnya saya tulis dulu. Judulnya ya, nah, set, pindahkan. Hmm. Komponen yang harus ada ini. Set. Masukkan ke sini.
Metode. Revisi metode di bawah ini dari artikel yang berjudul jadi nggak bakalan segini Pak Abdul Hafid, nanti bisa ditambahkan tuh. Jadi diperbaiki Pak, apa yang tadi Bapaknya segini ya, ini kalau misalkan saya tambah tinggal dibaca aja ini. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ali Al-Furqan yang terletak di Kampung Mungasari, Babakan Putih, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap implementasi visi bla bla bla. Waktu penelitian berlangsung, nah nih, termasuk kepala sekolah tetap berwenang. Observasi partisipasi juga dilakukan untuk memperoleh data langsung. Ini sudah komponen metode ada semua di dalam tulisan Bapak. Kalau di sini kan tidak ada Pak. Tuh. Tidak ada tuh maksudnya tidak lengkap karena sedikit. Tuh. Sedikit itu tidak diuraikan Pak. Ini bisa diuraikan tuh. Jadi ini kalau misalkan mau di copy, ini contoh ya. Copy, masukkan ke sini untuk lakukan revisi untuk di bagian metode. Kan tadi cuma segini. Nah, nih. Copy. Klik kanan, lihat ada yang warna A nih. Tuh, metodenya di segini, Pak. Jadi lebih spesifik karena memang metode itu yang penting bukan ngutip dari mananya, tapi menjelaskan apa yang kita lakukan itu bagaimana caranya disebutkan di sini. Betul, Pak. Kalau menggunakan teknologi bisa lebih bagus lagi, ya. Artinya lebih bagus tuh karena memang diolah, gitu loh. Contoh lagi, nah ini Pak, ini ya, ini kan Pak Hafid nulisnya segini nih. Saya mau ini dibentuk lagi dengan prompt yang lain. Promptnya prompt tentang ini, AI tentang apa? Conclusions atau simpulan. Ini tampilannya ini nih. Ini diolah aja dari sini Pak. Dari conclusions. Ini ya. Conclusion tuh harus mencakup ini. Nah, kopikan, masukkan ke sini. Lalu kita kopikan di atasnya. Anda berperan sebagai peneliti kelas dunia berspesialisasi dengan konteks kriteria yang berikut, revisi metode di bagian. Nah, kalau nanti bukan metode berarti, tapi simpulan atau conclusions. Tulis di sini, Pak. Tulisnya di sini. Revisi conclusion di bawah ini dari artikel yang berjudul. Nah, beberapa hal ini konteksnya. Konteksnya ini. Oh. Nah, ini conclusion-nya ya. Conclusion. Klik ini. Kira-kira menjadi apa? Anda lihat di sini. Yang namanya conclusions, Pak Abdul Hafid, ini ada konteksnya, Pak. Simpulan bukan ringkasan, hasil temuan, simpulan harus selaras dengan rumusan, simpulannya lebih dari satu, ditulis menggunakan paragraf, tuliskan bentuk temuan riset, tulis juga menambahkan prospek pengembangan hasil, jelaskan juga temuan riset ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan. Kita lihat di sini, ada nggak pernyataan-pernyataan ini? Nih, Pak Abdul Hafid. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bla bla ini simpulannya, ya. Nah, MA Prukon berhasil mengembangkan tidak hanya aspek akademis. Nah, terus strategi peningkatan kualitas di Al-Furqan mencakup manajemen kurikulum, pengembangan kapasitas guru, peningkatan kualitas siswa. Tadi kan ini pointer ya, sekarang dibentuk paragraf. Serta perbaikan sarana prasarana. Implementasi ini juga tidak hanya memastikan pemenuhan standar,
Temuan ini berkontribusi pada literatur pendidikan dengan menegaskan pentingnya sinergi antara. Nah, yang tadi dituliskan oleh Pak Abid itu ada nggak? Tidak ada, Pak. Tuh. Artinya jadi simpulannya jadi tidak standar, ya. Maksud saya kalau nanti Pak Abdul Hafid atau teman-teman yang lain menyusun lagi artikel, bikin aja dulu simpulan dulu Anda memenuhi itu, nanti baru diperbaiki, ya. Jadi jangan dulu langsung minta ChatGPT memperbaiki, jangan. Bikin aja dulu, nanti dia yang akan merapihkan. Termasuk ketika menuliskan seperti ini, Pak. Ini kalau misalkan di copy, nih, set, tuh. Jadi ternyata mudah, Pak. Jadi kata-kata yang segini teh, ya, simpulannya bisa jauh lebih powerful, Pak. No, Pak, simpulan. Dan komponen dari simpulannya ada semua dari yang diminta, gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana cara menjelaskan ini temuan hasil dengan pembahasan. Ini memang perlu waktu, Pak, perlu waktu khusus, ya. Tapi kalau untuk metode nanti kita bisa perbaiki, metode bisa diperbaiki. Tapi dengan catatan nanti harus ada kutipan-kutipannya. Ini saya lihat Pak Abdul Hafid, saya tidak melihat ada kutipan-kutipan diambil di sini, Pak. Mungkin ini juga dari ChatGPT atau gimana ini? Ini harusnya ada kutipan, Pak. Seperti contoh nih, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter dan kompetensi sumber daya manusia. Oh, ini pernyataan baik, Pak. Pernyataan bagus. Coba kita cari, sudah ada belum riset-riset yang menjelaskan tentang ini? Coba kita copy, Pak, ini, Pak, ya. Copy. Oke. Lalu Anda masukkan ke sini, Pak. Site.ai atau tipset dulu deh. tipeset.io. Nah, atau kalau Anda mau juga pakai Google Scholar, Pak. Google Scholar. Yang gampang Google Scholar. Coba perhatikan baik-baik caranya. Contoh kalimat yang tadi saya masukin, Pak, di sini. Set. Pendidikan sangat strategis dalam pembentukan karakter dan kompetensi sumber daya manusia. Coba kita lihat. Ada nggak referensi-referensi yang menyangkut tentang persoalan ini? Nanti bisa langsung di-copy, Pak. Nih. Oh, ternyata di sini ada penjelasan. Pada artikel The Development of Human Resources as Main Tool for the Formation of Professional Competencies, di sini ada nih. Education plays a strategic role in forming personal competencies. Bayangkan, Pak. Artikel ini ternyata ada insight, wawasannya menunjukkan bahwa pendidikan itu berperan, bermain lah, tapi ini berperan maksudnya, secara strategi, punya strategi dalam pembentukan kompetensi profesional. Berarti ini bisa di-copy, Pak, citasinya nih. Site, nggak usah dibaca PDF-nya. Jadi kalau Anda mengutip referensi, bagaimana cara terbaiknya? Jangan dibaca, lama lagi bacanya, kapan beresnya? Kalau Anda baca, ya baca mah kalau misalkan lagi nunggu dipanggil dokter kan ngantri, nah itu baru baca. Kalau lagi nulis, copy-copy aja dulu, biar cepet. Nah, kalau misalkan menggunakan teknik apa, APA, nah, tulis di sini, Pak. Nih, karena APA itu ada ininya, ada rumusnya ya. Jadi sementara disimpan aja dulu di bawah referensi. Sebut saja di sini, karena referensinya baru. Nih, kok nulisnya begini? 2003. Coba saya lihat dulu. Oh, ini keliru nih. Harusnya jangan nulisnya 2023, harusnya ada nama dulu. Nah, ini berarti kan keliru ya, Pak, ya? Nah, berarti kita coba lihat ininya nih. Doinya dulu, doinya. Doinya diklik, Pak. Karena ini penulisannya keliru nih, penulisan referensinya keliru, ya. Doinya masukin ke Schihab deh. Schihab, C-strip hub. Nah, ini. Anda masukkan nanti ininya, doinya, lalu open.
dia nanti akan masuk ke artikelnya, Pak. Nah, kalau begini, berarti dia nggak bisa masuk nih artikelnya. Anda berarti harus buka dari filenya langsung di sini. Nih, caranya. Kalau misalkan ini bookmark itu artinya disematkan. Kalau PDF berarti Anda ngambil PDF-nya. Nanti dilihat di PDF-nya untuk dicari siapa nama penulisnya, tahun berapa, publishernya siapa, dan lain-lain. Nih, Pak. Ya. Kita lihat ininya apa. Artikelnya ini nih. Bisa di-download. Tuh. Ternyata, wih, pakai bahasanya bahasa apa ya? Bahasa Rusia. Ini bahasa Rusia nih. Tapi judul Inggrisnya ada. Gimana dong caranya? Ya udah kutip aja ini. Gitu. Bagaimana cara gampangnya? Masuk ke link websitenya. Link websitenya bisa dicari. Ya. Caranya gimana? Doi-nya diklik. Kita masuk ke doi-nya tadi. Nah, doi-nya mana tadi, Bang? Di dalam ini nih. Site doi-nya di copy, Pak. Setelah di copy, langsung aja masukkan ke sini. Ke website nih. Oh, ternyata doi-nya juga keliru nih. Ya, harus dicek lagi nih. Tapi sudah ada ketemu PDF-nya. Kalau sudah ketemu PDF-nya mudah. Coba kita klik dulu nih PDF nih. Doi-nya kita masukkan ke sini. Nyambung nggak kira-kira? Development Research Gate. Nah, ini ada nih. Oh, ini nih. The Development of Human Resources as main. Nah, ini. Coba kalau site ini gimana caranya? Kita lihat menggunakan teknik apa. Nah, ini sudah benar nih. Oh, cara ngutipnya diambil dari Semantic Scholar. Oke. Ini cara menuliskan ini juga tidak semudah yang dipikir nih, Pak. Tuh. Tuh, selesai untuk membuat referensi. Ini Lagerev 2023 ya, sudah dikopikan saja ini. Kalau belum menggunakan Mendeley. Kecuali kalau sudah menggunakan Mendeley nanti tinggal dimasukkan, Pak. Sini. Tuh, jadi Pak Abdul Hafid dalam satu kata saja, Pak, ini sudah Anda mengutip referensi di sini 2023. Ini baru satu nih. Belum kita ambil dari yang lain. Gimana kalau diambil dari yang lain? Gampang. Coba masuk ke Google Scholar di sini nih. Di Google Scholar, coba tuliskan tadi bahasanya apa? Pendidikan adalah memiliki peran yang sangat strategis. Masukin sini, Pak. Tuh. Ada nggak riset-riset yang menunjukkan itu semua? Nih ada. Tuh. Proses pendidikan tinggi memiliki karakteristik tersendiri. Oke, lewat. Peranan sama strategis dalam pendidikan sumber daya manusia dan tujuan kompetensi. Ah, ini bisa nih nyambung nih. Dan ini jurnal. Anda tinggal cite saja ini, klik cite. Kalau misalkan dia menggunakan apa, klik apa ini. Berarti di copy. Masukin ke sini. Simpan dulu maksudnya referensinya. Kumpulin dulu, Pak. Nah, ini. Kumpulin. Tapi ingat, ini belum lengkap karena belum ada doi-nya. Gimana caranya? Harus cari di websitenya. Berarti setelah begini, kalau diklik ini pasti masuk ke apa? Ke PDF-nya. Nah, ini. Anda kalau misalkan Pak di sini ternyata tidak ada doi-nya, Pak. Oh, ternyata ini ada ya. Kalau ada berarti ini copy nih. Di set segini. Masukkan ke sini. Kalau ternyata doi-nya tidak ada, tidak apa-apa kalau Anda mengutip link website ininya nih. Link website ininya nih.
Link websitenya ini di copy. Masukkan ke sini. Tuh. Yang penting kalau tidak doi adalah link websitenya. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk memastikan bahwa si artikel ini memang ada sumber yang bisa dideteksi oleh siapapun yang mau mendeteksi. Gitu. Kemudian yang paling penting, Bapak Ibu, ini kan baru 2 nih. Berarti tadi siapa? Widiansyah. Itu di copy aja Widiansyah 2018. Kalau 2018 relatif masih baru lah. Karena kita belum tadi tidak melakukan filter ya. 2018. Tuh. Satu kalimat ini Anda bisa ambil dari 2 referensi. Ini baru segini, Pak. Gimana kalau dengan yang lain ditambah lagi? Jadi sebetulnya kalau misalkan Anda hanya mengutip 30 itu Anda anggap banyak, sebetulnya nggak banyak, sedikit, 30. Ini aja udah 2 nih, satu kalimat ini. Belum kalau misalkan mau ditambah. Kapalang edan contohnya ditambahkan we, neangan deui hiji deui lah. 3 contohnya. Bisa nggak? Bisa. Masuknya ke tadi apa? Link Google Scholar. Lalu masukkan kata-kata tadi. Pendidikan. Masukkan ke sini. Cari lagi. Belum lagi kalau misalkan ini di-translate ke dalam bahasa Inggris, lalu cari referensinya. Itu belum lagi, Pak. Contoh kalau misalkan saya translate ke dalam bahasa Inggris ya. Pakai deepl.com. Ini. Gimana bahasa Inggrisnya? Kira-kira nanti bakal muncul nggak? Education is very strategic. Oh, ini bisa diganti-ganti ya kata-katanya. Karena nanti ada pilihan. Mungkin bukan untuk apa-apa, untuk memudahkan orang dalam pencarian. Nih, saya copy, masukkan ke sini, Google Scholar. Coba. Tuh, lebih banyak lagi. Ada yang 2020 nih. Kalau kita custom rank-nya kita di ini dulu lah. 2015 sampai dengan 2024. 10 tahun. Nih, tuh ada buku. Belum lagi, ini buku ya kebanyakan. Ini ada nih buku. Learning to Transform the World. Key Competencies in Education for Sustainable Development. Ini ada penjelasan. Integrating Strategic Human Capital and Strategic Human Resources. Human Resources Ability Management. Ambil saja contoh, ada yang pas dari artikel ini. Termasuk dari buku. Kalau buku ini dari judul bukunya sudah terlihat. Contoh, Anda mau mensitasi buku ini, Human Resource Management. Cite saja. Ambil yang apa? Masukkan ke sini. Simpan dulu di referensi. Nanti ini di copy. Mahaparto 2021. Simpan ke atas. Nih. 2021. Kalau menggunakan teknik apa? Bisa terbayangkan oleh Anda semua, satu kalimat ini didukung oleh 3 referensi. Kalimatnya tidak perlu harus persis sama semuanya seperti ini, tapi paling tidak ada yang memang senafas atau seirama dengan tulisan Anda. Contoh ini tulisan Anda nih, tulisannya Pak Abdul Hafid. Lalu Anda mencari siapa orang yang memiliki pemikiran, pendapat atau temuan yang sama terkait pendapat ini. Tinggal dicari aja. Begitu, teman-teman. Ya. Ini gimana nih? Ditinggal tidur saya apa gimana? Diam wae. Menyimak, Pak. Ya. Sangat menarik. Ada kira-kira apa ya? Tambahan pengetahuan atau ini untuk mencari referensi? Bisa ya? Banyak, Pak, banyak. Nah, termasuk menggunakan Banyak, AI Pak, yang tadi, banyak Pak. ilmunya. Ya, menggunakan AI yang tadi. Itu untuk merapikan, Pak. Jadi nama nulis heula, nulis, dirapihkan, Pak. Gitu. Nah, termasuk ini yang paling harus diperhatikan adalah ketika Anda harus merelevansikan bahwa dalam setiap pendahuluan itu harus ada
apa rumusan masalahnya. Karena dari rumusan masalah itulah nanti muncul temuan masalah, lalu ada pembahasan masalah. Jadi lamun tema judul tadi Pak Abdul Hafid ya, judulnya itu tentang apa? Ini nih, implementasi pencapaian visi misi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini kan pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi visi misi dalam peningkatan berdasarkan kan gitu Pak. Itu nanti akan dibahas berdasarkan instrumen akreditasinya. Diceritakan satu persatu hasilnya. Saya belum baca nih apakah memang hasilnya itu relevan atau tidak. Tapi saya belum melihat di tulisannya Pak Abdul Hafid ini referensi yang berdasarkan kutipan-kutipannya saya nggak lihat di sini Pak. Ini harusnya diperlihatkan. Nah ini, kalau Anda bingung, saya kasih tahu ya. Kalau Anda bingung nih Anda tulis gini, set, Anda bingung ya. Anda bingung, terus Anda nanya aja ke ChatGPT. Saya menggunakan ini dengan maksimal karena ini untuk kebutuhan akademis ya. Anda adalah gitu, akademisi, dosen, dan peneliti tentang manajemen pendidikan. Nah, jadi kalau dengan ChatGPT atau dengan AI, Anda harus melakukan respon-respon yang membuat dia dipola seperti apa gitu. Ya, seperti ini. Anda adalah akademisi, dosen dan peneliti handal tentang manajemen pendidikan yang telah menerbitkan banyak karya di jurnal internasional jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus Q1. Kemudian saya berencana untuk melakukan penulisan artikel dengan judul tuliskan judulnya. Nah, bantu saya untuk mengetahui research gap penelitian yang saya akan lakukan tersebut. Nah, jadi research gap-nya apa? Apa maksudnya research gap? Research gap itu adalah bolong yang belum banyak orang itu ada di situ. Kok bolong Pak? Maksudnya apa? Jadi sesuatu yang sebetulnya belum banyak dikaji orang lain. Nanti dia akan jawab seperti apa gambaran-gambarannya. Bantu saya untuk mengetahui research gap penelitian, research gap penelitian yang saya akan lakukan tersebut. Nah, jadi artinya dengan ini Anda bisa nggak mengetahui bahwa ternyata dalam pembahasan tentang judul ini itu ada yang bisa yang belum orang lain lakukan, gitu. Dia memberikan gambaran ini. Nah, kalau ini langkah-langkahnya. Untuk menentukan research gap dalam penelitian mengenai implementasi pencapaian visi dan misi, Anda harus mengidentifikasi area yang kurang diteliti. Nah ini nih. Mengidentifikasi area yang kurang diteliti atau belum terjawab dalam literatur yang ada. Berikut ini adalah langkah untuk menemukan research gap. Nah, ini mah. Nah, yang punyanya Pak Abdul Hafid ini sebagai contoh, potensi research gap-nya apa saja? Pertama, implementasi spesifik tentang visi dan misi di madrasah. Ini dijelaskan oleh si ChatGPT-nya. Banyak penelitian mungkin telah membahas implementasi visi dan misi secara umum, tetapi sedikit yang berfokus pada madrasah atau institusi pendidikan berbasis agama.
penelitian Anda bisa mengisi gap ini dengan mengeksplorasi bagaimana visi dan misi diterapkan dalam konteks pendidikan agama. Nah, ini kan bisa masuk. Menurut dia nih ya, saya bilang menurut dia. Atau, kalau tidak itu, dia kasih pilihan yang kedua. Tentang efektivitas IASP 2020 di berbagai jenis sekolah. Studi tentang efektivitas IASP 2020 mungkin banyak berfokus pada sekolah umum. Sementara penerapannya di madrasah mungkin belum banyak dibahas. Penelitian Anda dapat mengkaji efektivitas instrumen ini secara spesifik di madrasah. Jadi nanti dalam penulisan artikelnya di dalam pendahuluan harus ada pernyataan tentang research gap-nya, Pak. Gitu. Nanti saya berikan contoh bagaimana menuliskan research gap dalam sebuah artikel di pendahuluan. Atau pilihan ketiga, research gap-nya karena pengaruh sosial budaya lokal. Analisis bagaimana faktor-faktor sosial budaya di Cicalengka mempengaruhi implementasi visi dan misi di MA Al-Furqon. Konteks lokal, nah ini yang menarik nih, seringkali terabaikan atau diabaikan dalam studi akreditasi pendidikan. Yang kelima nih, partisipasi stakeholder dalam proses akreditasi. Ini pilihan sebetulnya, Anda mau masuk di mana gitu penjelasannya. Gitu. Partisipasi stakeholder dalam proses akreditasi. Penelitian yang mendalam tentang peran dan kontribusi berbagai pemangku kebijakan. Ini kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam proses akreditasi dan peningkatan kualitas pendidikan mungkin kurang mendapat perhatian. Anda bisa mengeksplorasi bagaimana sinergi antara berbagai pihak yang ini dapat dioptimalkan. Artinya, dengan judul ini, nanti bisa aja ada perubahan sedikit terkait dengan bagaimana implementasi pencapaian visi misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan IASP tahun 2020 melalui kolaborasi stakeholder. Gitu, Pak. Itu jadi judul baru, Pak. Di MA Al-Furqon Cicalengka. Aduh. Ini kalau mau menggunakan research gap-nya. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting dari sebuah penelitian, termasuk nanti tesis Anda jangan sampai melakukan penelitian hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu namanya publikasi, Pak. Hanya memperbanyak saja. Atau, ini yang kelima nih, perbandingan pra atau pasca akreditasi. Sedikit penelitian yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah akreditasi untuk melihat dampak nyata dari implementasi IASP 2020. Penelitian Anda dapat mengisi gap ini dengan memberikan analisis komparatif yang mendalam. Bisa. Atau metode evaluasi yang digunakan. Penelitian dapat mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan metode evaluasi yang digunakan di IASP dan dampaknya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini kalau mau contoh ini ya, kita pakai ini ya. Saya tertarik untuk menggunakan research gap yang Anda tawarkan yang nomor 6. Ya. Jika dikaitkan dengan rencana judul riset saya, yaitu tentang, nah saya copy lagi nih, masukin ke sini. Bagaimana judul yang berikan tanggapan Anda, judul seperti apa yang lebih baik untuk saya pakai. Jawab, Pak. Tuh. Judul yang lebih spesifik dan fokus akan membantu bla 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 bla. Nampaknya peningkatan kualitas pendidikan. Berikut usulan judul yang lebih baik dan sesuai dengan fokus tersebut. Tuh, jadi begini judulnya, Pak. Evaluasi metode dalam implementasi IASP 2020, studi kasus peningkatan kualitas pendidikan di MA Al-Furqon. Jadi bagus ini, Pak. Ya.
Kalau memang, jadi awalnya kita rumusan judulnya itu, lalu kemudian berubah, bisa jadi begitu. Tuh, strategi evaluasi ASP 2020 dan implementasinya dalam peningkatan kualitas pendidikan di ML Furqan. Kalau ditanya, Pak, apakah ini bisa saya pakai? Ya bisa lah. Ini untuk soal UTS-nya ya. Nah, sekarang yang terkait dengan UAS nih. Bapak Ibu yang UAS nih. Saya masih gunakan contoh yang punyanya Pak ini ya, Pak Abdul Hafid. Saya, kita ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih. Nanti dia akan jawab. Sama-sama, senang bisa membantu. Ya kita perlakukan aja dia, diajakan ngobrol kayak bestie lah kalau Anda punya temennya. Nah, saya mau menjelaskan ini untuk implementasi. Saya sedang berpikir untuk melakukan riset tentang judul ini dengan pendekatan atau analisis manajemen strategi. Dapatkah Anda memberikan saya alternatif judul dengan research gap yang masih belum banyak dikaji oleh peneliti yang lain. Ini kan belum mujinya belum ya, ngoloknya belum. Saya masukkan di sini. Sebagai kopikan di sini ya. Sebagai akademisi dosen yang kalian satu. Nah, masukin ke sini nih. Ya. Tuh, di Allah gitu tuh. Nih ya. Saya sedang bla 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 bla. Nah, dengan pendekatan atau analisis manajemen strategi. Dapatkah Anda memberikan saya alternatif judul di batas aja 5 alternatif judul dengan research gap yang masih belum banyak dikaji oleh peneliti lain? Coba kita lihat bagaimana jawabannya. Tuh. Oh, Pak, judulnya jadi begini, Pak. Pak siapa nih? Pak Abdul Hafid. Strategi manajemen dalam mengimplementasi visi dan misi untuk peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan SP. Jadi kasus. Bisa aja strategi manajemen strategik, bisa. Atau analisis manajemen strategik terhadap implementasi SP 2020 dalam meningkatkan kualitas pendidikan di ML Furqan Cicalengka Bandung. Atau penerapan manajemen strategik dalam mencapai visi misi bla bla bla. Contohnya nih, saya mau yang nomor 3 nih, ya. Saya tertarik dengan nomor 3. Dengan nomor 3. Bolehkah Anda jelaskan research gap-nya? Supaya nanti dalam pembahasan pembuatan kalimatnya bisa mudah. Tentu penjelasan research gap. Nih, Anda mau pilih salah satu saja. Kurangnya penelitian dalam manajemen strategik di madrasah. Boleh. Tapi benarkah manajemen strategik di madrasah itu kurang? Nah, karena enggak juga ya. Makanya ChatGPT punya tulisan gini nih, disclaimer-nya. ChatGPT can make mistakes. Check important info. Dia berlindung diri kalau ada apa-apa tuh hati-hati makanya. Implementasi visi dan misi melalui manajemen strategik. Nah, ini. Saya pikir ini bagus nih. Penelitian sebelumnya mungkin telah membahas visi dan misi sekolah secara umum. Namun tidak banyak yang mengkaji bagaimana manajemen strategik secara langsung mempengaruhi implementasi dan pencapaian visi dan misi tersebut. Penelitian ini akan mengisi gap ini dengan menghubungkan strategi manajemen dengan pencapaian visi dan misi di ML Furqan.
Nah, kita tulis lagi. Mantap. Muji aja. Kan ya jawab. Saya ingin Anda buat. Saya ingin Anda bantu saya untuk menuliskan paragraf tentang research gap jika saya akan memilih gap tentang, tapi kan yang ini contoh tentang apa tadi, ini nih tentang yang nomor 3 itu tuliskan. Nanti akan dia buatkan paragrafnya. Tuh. Ini baru yang penting nanti bisa diinsertkan, Pak, tinggal dimasukkan ke dalam paragraf. Tuh. Nah, sekarang contohkan judulnya sudah ketemu nih. Kita mau mengkaji tentang ini nih. Yang nomor 3, penerapan ISP ya, si Caleka Bandung. Mohon buatkan pointer kalimat sebagai mohon buatkan pointer-pointer untuk menyusun bagian latar belakang, bagian pendahuluan dari artikel yang berjudul, artikel saya yang berjudul, pointer-pointernya ya, pointer-pointernya. Nanti dia akan buatkan si pointer dalam pendahuluan itu harus ada apa aja. Dia buatkan. Nanti dari pointer itu dikembangkan menjadi kalimat-kalimat. Nanti boleh aja, Pak, boleh nggak dipasangin langsung referensinya? Boleh, tapi ChatGPT itu kadang tidak memberikan referensi yang valid kalau untuk referensi ya. Karena dia bisa pakai siapa saja itu. Nih, tuh, Pak. Madrasah Al-Furqan Salika Bandung telah menetapkan visi misi yang jelas untuk meningkatkan kualitas. Penerapan manajemen itu telah diakui sebagai pendekatan yang penting. Ini poin penting dari satu paragraf untuk satu kalimat. Kemudian di sini, mohon berdasarkan jawaban Anda, mohon buatkan paragraf berdasarkan nomor 1, yaitu mohon buatkan pengembangan paragraf berdasarkan nomor 1, yaitu ini, tulis di sini. Kira-kira dia mau bagaimana nih? Tuh, berikut adalah pengembangan paragraf berdasarkan poin nomor 1. Langsung, Pak, karena masalah. Tuh. Ini satu paragraf, Pak. Oke. Sekarang nomor 2. Tulis nomor 2 di sini. Kira-kira ini jawab gimana nih? Oh, nomor 2 tuh. Pengembangan paragrafnya. Nanti tinggal Anda masukkan aja, di-insert aja apanya, referensinya. Beres tuh latar belakang atau pendahuluan. Coba itu. Nanti tinggal dilengkapi dengan fenomena-fenomena yang belum ada. Tuh. Ini sudah lengkap banget, Pak. Untuk sebuah pendahuluan tuh banyak penelitian yang mengeksplorasi. Nanti cari penelitiannya apa, kan gitu, Pak.
Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan menginvestigasi bagaimana penerapan manajemen strategik dapat mendukung pencapaian visi misi. Tujuannya apa sih ini? Pendekatan diharapkan memberikan wawasan baru tentang bagaimana madrasah dapat. Wah, ini susunannya sudah bagus banget, Pak. Saya berani jamin ini kalau Anda nulis dengan susunan seperti ini, itu pengelola jurnal pasti terima naskah Anda. Pasti. Mau ditambah dengan yang nomor 3 contohnya, nah, tinggal copy aja ini. Set nomor 3. Berdasarkan jawaban Anda, mohon buatkan dengan paragraf nomor 3. Dicari referensinya, Pak. Saya sudah membuatkan bantuan buat Pak Abdul Hafid ini untuk UASnya nih. Kan gampang, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ini pada off kamera, Ya. pada tidur apa? Fokus, Pak. Bapak izin bertanya boleh? Boleh. Gimana? Itu kalau misalkan menggunakan ChatGPT yang seperti barusan itu, nanti di Turnitin atau Similarity dan pendetek AI-nya itu gimana, Pak? Nanti ada masalah atau gimana, Pak? Bentar. Jawab. Ini barusan kelempar tapi masuk lagi. Kita ini dulu. Siapa hostnya nih? Oh, lagi. Oke, barusan siapa yang nanya? Saya Bapak Femi ya, Femi. Ya, pertama kalau menggunakan ChatGPT, pastikan kalau untuk Turnitin tuh kecil kemungkinan terdetek. Tapi terdeteksinya bukan sama Turnitin, tapi deteksi AI. Tapi sekarang banyak AI yang bisa menghumanize pernyataan itu. Gampang sekarang. Jadi ada AI yang bisa mendeteksi agar AI-nya tidak terdeteksi. Gitu. Bahkan kalimatnya jadi kalimat yang seperti manusia aja. Bukan robot. Ini kan robot yang barusan. Dan penulisan untuk di ChatGPT itu memungkinkan similarity Turnitin itu rendah. Saya pernah membuat sebuah artikel dengan menggunakan ChatGPT, dan ChatGPT-nya bukan yang berbayar tapi yang gratisan. Itu dicek pakai Turnitin itu hanya 6%. Tapi tentu sekali lagi kita harus melakukan yang namanya parafrase kalau kita mengutip referensi-referensi. Yang penting orang kudu pinter, cerdas, dan menggunakannya dengan bijak. Gitu. Saya kasih tahu aja. Banyak orang yang kemudian bertanya, Pak, emang ChatGPT menang gitu, gini gitu, gitu. Saya kasih tahu. Dulu zamanan saya sekolah, itu ada orang tua bilang begini, ulah pakai kalkulator, mana teh bisi bodoh, kan gitu ya. Kalau sekarang gimana kalkulator? Ada di handphone kok kalkulator. Apa disebut bodoh? Itu biasa aja. Ya. Ada lagi yang ngomong, wah pakai YouTube tuh nanti bakal apa banyak pelanggaran lah ini itu dan lain-lain. Ternyata enggak juga. YouTube sudah jadi biasa sekarang. Ada orang pintar, ada orang bodoh, ada orang goblok gitu biasa aja. Coba. Ini sebenarnya tergantung kita. Jadi saran saya kalau menggunakan ChatGPT ada alat anti detektor untuk ChatGPT, untuk AI apapun. Kalau nggak salah namanya untouchable detector, untouchable AI atau apa namanya. Begitu ya, Bu Femi ya. Oke. Jadi sejauh ini aman ya Pak? Maksudnya apakah harus selalu di parafrase humanitisnya itu Pak? Iya, Atau di nggak apa-apa? parafrase. Jadi gini, di ini maksudnya di apa? Maksudnya tulisan Anda yang dari AI itu Anda humanize di alat pendeteksinya. Masa harus saya keluarkan rumusnya semua? Anda cek deh di YouTube ada itu alat buat pendeteksi apa supaya tidak terkena pendeteksi AI. Bisa ada. Kalau saya kasih tahu semua, nanti Anda apa nggak ada kerjanya dong, ya. Saya kasih kunci-kuncinya aja. Jadi kalau sudah beres naskahnya, masukkan ke dalam apa? Ke dalam alat pendeteksinya itu,
kemudian nanti dihumanize, nanti kalau sudah nanti sudah rapi itu naskah. Iya, Bapak, terima kasih. Gitu. Ya, Tapi rata-rata berbayar ya, Pak. ya memang kan ini bisnis, Bu. Bisnis lah. Makanya kita mah cari yang kira-kira gratis aja karena kita mah duafa dan mustadafin ya. Gitu. Kalau yang berbayar, saya punya ChatGPT berbayar, jadi nggak ini, nggak apa, dan murah lah, nggak terlalu mahal. Cuma 37.500 per bulan. Rokok Marlboro aja udah 50.000. Ya, itu sekali ngerokok paling 2 hari. Ini mah sebulan, Bu. Saya worth it dah, udah saya pesen aja. Saya bikin buku juga sama. Ya, sekarang mah teknologi itu gunakan dengan bijak, tapi tidak dengan membajak gitu. Bijak aja. Ya, Pak Abdul Hafid, silahkan nanti dikembangkan artikelnya supaya lebih bagus lagi. Ya, dikembangkan. Pokoknya lihat template, lakukan. Lihat template, lanjutkan. Kayak gitu-gitu aja. Ya. Saya minta dibantu nanti oleh Bu Akmalia untuk memastikan teman-temannya memiliki LOA untuk UTS, LOA untuk UAS, sehingga saya tidak terlalu pusing untuk memberikan nilai. Saya pastikan saja kalau misalkan Anda UTS artikelnya keluar, publish, UAS artikelnya keluar, minimal LOA, saya mau bacaan, ya sudah itu mah nilainya A saja lah. Tapi dengan catatan presentasinya hadir, kemudian post test pretestnya hadir. Nanti saya akan rekap keseluruhan. Tapi yang pasti password untuk bisa keluar nilai ya LOA ataupun juga publish UTS dengan UAS nih. Begitu. Saya minggu depan kan jadwal UAS nih. Jadi saya nggak masuk. Anda silahkan tuntaskan bagaimana caranya agar artikel Anda bisa publish. Dan mohon kalau publish, berbagi informasi di grup. Jadi gini, contoh nih Pak Abdul Hafid, LOA-nya sudah keluar ya, tulis saja. Alhamdulillah LOA untuk UTS sudah keluar. Kirim aja ke grup. Jangan, bisa disebut sombong atau so iye atau apa gitu. Enggak, bukan. Ini buat report ke saya bahwa Anda melakukan itu gitu. Oh, sudah tampil nih satu. Jadi nggak hilang tuh kalau masuk di grup ya. Nah, teman-teman yang lain kalau misalkan sudah keluar sama. Apalagi, Pak, saya mah LOA-nya nggak ada tapi sudah publish. Udah kirim aja ke saya. Alhamdulillah LOA untuk artikel tugas UAS sudah publish di Sinta 6 contoh atau Sinta 5. Kirim linknya. Nanti biar teman-teman juga bisa melihat. Bahkan ke depannya bisa melakukan citasi, itu yang paling penting. Jadi bukan karena pengen sok-sokan atau itu, bukan. Ini bukan masalah sok-sokan, bukan. Ya, kalau ada yang tersinggung berarti dia belum beres gitu aja. Ya, kalau misalkan belum beres, ya itu masalah dia loh, bukan salah Anda. Kenapa dia yang beres, kamu yang meriang, kan begitu? Ya. Saya akan keluarkan nilai itu maksimal 2 minggu setelah UAS. Ya, kalau ternyata belum ada progres dari Anda, berarti saya akan kosongkan dulu nilainya. Dan saya akan keluarkan nilainya kalau semuanya sudah keluar. Itu. Clear ya? Jelas ya? Ini yang hadir hanya 14 orang, berarti 5 orang tidak hadir. Tolong absensinya Bu Akmalia untuk dipastikan dari setiap pertemuannya. Pengumpulan rekap penilaian absensi sampai dengan hari ini ya. Untuk minggu depan saya anggap hadir semua. Tapi kalau untuk hari ini hitungannya masih ada yang tidak hadir, berapa orang nanti dihitung rekapannya. Bu Akmalia ditunggu minggu depan ya. Bapak Saya izin minta bertanya semuanya. lagi. Boleh, Kalau misalkan boleh. ada yang tidak mengumpulkan artikel UAS berarti belum mengirimkan artikel. Saya masih kasih kesempatan. Pokoknya minggu depan itu kan jadwal UAS tanggal 29 itu. Berarti 2 minggu dari tanggal 29 itu kesempatan Anda untuk sebelum saya keluarkan nilai. Kalau saya sudah keluarkan nilai, kemudian Anda belum mengirimkan dan belum ada tugas-tugas tadi,
Saya akan kosongkan dulu nilainya sampai Anda menuntaskan itu sendiri. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Bapak, Boleh? izin bertanya Pak saya. Boleh. Kalau misalnya untuk UAS itu kan seminggu ini ya Pak ya. Nah, artikel UASnya dikirimkan ke Bapak. Nah, untuk LOA-nya kan pasti Belum. iya Pak suka Ya, lama ya Pak ya. nggak Nah, apa-apa. itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, berarti LOA-nya nanti aja kalau udah keluar. Cuma maksudnya saya minta file artikel UAS itu supaya saya pastikan Anda menulis UASnya gitu. Maksudnya artikelnya itu beres gitu. Jadi boleh bukti submitnya aja gitu Pak. Bukti submitnya dan artikelnya. Ya, itu Ya, maksudnya. boleh, Nggak boleh. sampai LOA. Tapi nanti LOA-nya tetap harus dilaporkan di grup dan langsung japri ke saya untuk memastikan bahwa memang Anda sudah melakukan itu gitu. Ya, Iya, baik Bapak. pokoknya kenapa saya minta file UAS supaya Anda tuh buru-buru beres sebenarnya. Saya tuh nggak mau Anda tidak dapat nilai gara-gara ada yang tugas belum dituntaskan gitu. Ya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Ini Bu siapa? Ende Widiana mana ini? Pak Dadang juga kemana ini? Bapak, Pakai HP ya. ini minta sarannya aja. Saya teh kan udah submit yang untuk UTS itu, Oke. tapi ternyata belum ada apa ya, Jawaban. belum ada review, iya belum ada jawaban dari Oke. pihak jurnalnya. Memang sebelumnya kan udah pernah submit juga di salah satu jurnal itu jurnal Fitrah. Nah, ternyata di situ tuh dari jurnalnya kasih konfirmasi kalau ternyata full gitu. Jadi disaranin ke jurnal yang lain, tapi Ya. kata dia teh bayar 850.000 katanya gitu. Waduh. Oh ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk cari yang lain. Ya. Akhirnya nemu lah, udah submit di sekitar bulan Mei itu. Tapi setelah di follow up terus, ternyata masih antriannya masih dalam antrian gitu Oke. Pak, belum bisa direview. Ya. Gimana ya Pak sarannya, atau mending saya pindah? Saya sudah pernah memberikan beberapa link untuk jurnal gratisan sudah. Iya, iya sudah. Nah, saya juga carinya dari yang link yang kayak Bapak Oke. kasih itu. Oke. Silakan dicari yang kira-kira memang bisa rada-rada cepat. Kalau misalkan ada konsekuensi yang lain, nanti tinggal mencari mana yang lebih worth it lah gitu aja. Kalau 80.000 mah jangan deh, mahal ting. Kamu Berarti suka sarannya 5 saya suka mending genep, wah udahlah. untuk 800.000. Tapi Pak Saya sarannya gini, saya kenapa dari awal, dari pertemuan pertama sudah menyampaikan tentang tugas ini. Kalau Anda mau tahu ya, sebetulnya kalau Anda mau cepat belajar, kan kalau sekarang bulan Juni Juli itu sebetulnya waktu terbit artikel di jurnal-jurnal itu rata-ratanya. Jadi 4 bulan yang lalu kalau Anda kerjakan, itu Anda itu sekarang tuh tinggal nunggu hasil. Dan yang gratisan itu, sebetulnya kalau misalkan Anda benar nulisnya rapi, sesuai dengan template dan lain-lain, itu bakal pasti publish sebenarnya. Saya jamin, saya termasuk pengelola jurnal yang keras ya kepada autor, kepada penulis. Tapi kalau ada naskah bagus, itu nggak bakal disia-siakan. Apalagi kalau datanya lengkap gitu, ya datanya lengkap, ada lalu apa ya sebutnya memiliki novelty yang bagus, itu pasti jurnal tuh terima. Jadi sebenarnya cara kita bahasanya ngolok jurnal supaya tulisan kita dipublish itu adalah dengan memperlihatkan karya yang bagus. Bahkan ke depan kalau Anda mau latihan ke Sinta 3, ke Sinta 2, yang gratis dulu cari. Ada yang gratis. Ada yang gratis. Kalau Anda nggak mau, kalau misalkan Anda mau yang gratisan bahkan Anda dibayar, itu di jurnal kementerian. Saya sedang ngelola jurnal itu. Jurnal edukasi namanya. Nanti kalau Anda mau masuk ke jurnaledukasi.kemenag.go.id. Di situ saya jadi editornya.
Dan di situ banyak artikel-artikel masuk yang mereka berlomba untuk masuk ngantri karena memang gratis. Bahkan Anda dibayar loh 1,5 juta, mau nggak? Oh, 1,5 juta satu artikel dibayar, bukan bayar, gitu. Ya, oke. Kita sudah habis waktunya 8.30. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan kita selama 1 semester ini dalam berinteraksi di mata kuliah manajemen strategik. Pasti banyak kelemahan, kekurangan, dan hal-hal yang tidak memuaskan Anda semua. Tapi mudah-mudahan dari semua peristiwa dalam rentetan 1 semester ini, ada hal-hal yang baik bisa diambil. Video ini saya akan upload di YouTube. Untuk Anda yang butuh, silakan melihat lagi dan melihat lagi. Mudah-mudahan bisa membantu cara-cara dalam melakukan penulisan karya ilmiah dengan cerdas, cepat, dan tepat. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup, tolong jangan dulu dibubarkan kecuali waktunya sudah tiba. Nanti kalau mau bubar, bubar. Tapi kalau Anda pengen dapat info-info lain, tetap aja bertahan di grup itu, ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.